Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Kembali lagi kita akan bersama-sama dalam Sahabat Jemaat. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada siang hari ini kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu. Dan sebentar juga Tuhan, izinkanlah kami, tuntunlah kami dalam kami merenungkan firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, tuntun setiap kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 12 ayat yang ke-23. Jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Bapak Ibu, ada seorang anak ya, yang bernama Rahim. Ia pernah berkata demikian Bapak Ibu, "Aku tidak tahu bagaimana keadaanku saat ini. Seandainya ibuku tidak mendoakanku, sangat mungkin aku sudah tiada." Rahim ini Bapak Ibu, ia adalah seorang mantan pecandu yang pernah dipenjara oleh karena mengedarkan narkoba. Dan suatu hari sambil minum kopi, ia menceritakan bagaimana doa-doa ibunya yang telah mengubah kehidupannya. Bahwa ketika aku telah membuatnya sangat kecewa, dikatakan oleh Rahim, beliau tetap mengasihiku dengan doa-doanya. Aku mengalami banyak masalah, tetapi jika ibuku tidak berdoa untukku, aku tahu keadaanku akan lebih buruk. Catatan Perjanjian Lama Bapak Ibu tentang Samuel tadi juga menceritakan kisah lain tentang seseorang yang menunjukkan kesetiaannya kepada Allah dan sesama melalui doa-doanya. Pada hari Saul diangkat menjadi raja di Gilgal Bapak Ibu, Nabi Samuel merasakan kekecewaan dalam dirinya. Bangsa Israel telah menaruh iman dan pengharapan masa depan mereka kepada kerajaan manusiawi dan bukan lagi menaruh kepada Allah. Nah Bapak Ibu, saat bangsa itu berkumpul, Allah menunjukkan ketidaksenangannya melalui sebuah badai yang terjadi di luar musimnya, sehingga mereka takut dan menyesali keputusan mereka pada waktu itu. Ketika mereka memohon kepada Samuel untuk berdoa kepada Allah bagi mereka, ia menjawab, "Jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu." Kalau kita lihat Bapak Ibu, respon Samuel mengingatkan kita bahwa berdoa bagi orang lain adalah salah satu cara di mana kita juga mengutamakan Allah dalam hati dan hidup kita. Dan ketika kita mengasihi orang lain dan berdoa bagi mereka, sebenarnya kita juga sedang mengasihi Allah itu sendiri. Sebenarnya kita sedang membuka kesempatan untuk menyaksikan perkara-perkara yang hanya dapat dilakukan oleh Allah itu sendiri. Ya. Tentu Bapak Ibu, hal ini kita tidak ingin melewatkannya. Maka bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Di dalam setiap doa-doa kita, bagaimana doa yang konsisten menolong Anda untuk mengutamakan Allah? Atau apakah kita sudah konsisten berdoa kepada Allah? Lalu yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita juga dapat berdoa bagi orang lain hari ini? Atau dalam doa-doa kita selalu mengutamakan diri kita? Kita tidak pernah sekalipun mendoakan sesama kita, mendoakan orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Maka Bapak Ibu, firman Tuhan kita hari ini mengajak kita, mari kita konsisten dalam berdoa. Mari Bapak Ibu, di dalam doa-doa kita juga mau mendoakan sesama kita, ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Samuel. Dia mau berdoa untuk sesamanya, dia mau berdoa untuk orang lain. Dan itu dikatakan oleh Samuel adalah satu cara untuk memuliakan Allah. Begitupun dengan kita. Ketika kita mendoakan orang lain dengan hati yang tulus, maka di situ pun kita
sedang memuliakan nama Allah itu sendiri. Kiranya Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dalam kita berdoa dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Ucapan syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Dalam doa-doa kami, mungkin kami fokus kepada diri kami pribadi. Fokus hanya meminta kepadamu. Tapi kami menutup mata kami Tuhan, di mana di sekeliling kami banyak orang-orang yang sedang menjerit memohon pertolongan. Firman-Mu pada hari ini Tuhan menegur kami untuk mari bersama-sama juga mendoakan sesama kita. Untuk mendoakan sesama kami ya Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan dan berefleksi Tuhan bahwa ketika kami berdoa untuk sesama kami, di situ pula lah kami sedang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya kami dapat Engkau tuntun dalam kami juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sekian sahabat jemaat pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.